Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Nazmuddin Fauji, SSI, MSc, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Fisika, Mekanika, dan Panas, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang kami sampaikan pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu adalah statika dan dinamika fluida, yang kedua adalah arah gaya, yang ketiga adalah bentuk permukaan fluida statis, yang keempat adalah massa jenis, yang kelima adalah modulus dan kompresibilitas, yang keenam tekanan hidrostasis yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dan selanjutnya yaitu ketinggian permukaan fluida, hukum Pascal barometer yang akan dijelaskan oleh Saudara Abil. Selanjutnya gaya angkat dan hukum Archimedes, tenggelam, melayang, dan terapung yang akan disampaikan oleh Saudari Utari. Selanjutnya laju aliran fluida dan debit aliran yang akan disampaikan oleh Saudara Tio. Selanjutnya persamaan kontinuitas, hukum Bernoulli, aplikasi hukum Bernoulli yang akan disampaikan oleh Saudara Rifki Fajar. Nah, pertama-tama saya akan memperjelaskan terkait fluida. Apa itu fluida dan pengertiannya? Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kata fluida mencakup zat cair, air, dan gas karena kedua zat ini dapat mengalir. Sebaliknya, batu dan benda-benda keras atau seluruh zat padat tidak digolongkan ke dalam fluida karena tidak bisa mengalir. Susu, minyak pelumas, dan air merupakan contoh zat cair. Lalu, semua zat cair itu dapat dikelompokkan ke dalam fluida karena sifatnya yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain zat cair, zat gas juga termasuk fluida. Zat gas juga dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Hembusan angin merupakan contoh udara yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, fluida ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari manusia menghirupnya, meminumnya, terapung, atau tenggelam di dalamnya. Setiap hari pesawat udara terbang melaluinya dan kapal laut mengapung di atasnya. Demikian juga kapal selam dapat mengapung atau melayang di dalamnya. Air yang diminum dan udara yang dihirup juga bersirkulasi di dalam tubuh manusia. Setiap saat meskipun sering terjadi tidak disadari oleh kita sendiri. Fluida dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah fluida statis atau fluida diam, dan yang kedua adalah fluida dinamis atau fluida bergerak. Oke, baik, bisa next selanjutnya. Nah, saya akan memperkenalkan terkait kelompok kami atau anggotanya. Yang pertama dari Rifki Fajar Nugraha dengan NPM 21103116020. Yang kedua ada Rifki Abilio Faizal dengan NPM 2110631160021. Selanjutnya ada saya sendiri, Sandi, 2110631160022. Selanjutnya, Tio Bima Pratama dengan NPM 2110631160023. Selanjutnya adalah Utari Lindawati dengan NPM 2110631160024. Kami dari Teknik Elektro B Angkatan 2021. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait pengertian atau definisi dari fluida sendiri yang terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada statika fluida dan dinamika fluida. Dan teman-teman bisa dilihat dari gambar layar presentasi kami yang udah dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, apa sih statika fluida ini ya, teman-teman? Nah, fluida yang bergerak dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak, tetapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam, sehingga tidak memiliki gaya geser. Nah, bisa di next selanjutnya. Oke, tadi sudah dijelaskan secara singkat terkait apa itu fluida. Nah, atau hidrostatika ya, merupakan salah satu cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam.
biasanya membahas mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida atau gas cair ya teman-teman pada objek yang tenggelam di dalamnya. Nah, dilanjutkan kepada dinamika fluida adalah subdisiplin dari mekanika fluida yang mempelajari fluida bergerak. Fluida terutama cairan dan gas. Penyelesaian dari masalah dinamika fluida biasanya melibatkan perhitungan banyak properti dari fluida, seperti kecepatan, tekanan, kepadatan, dan suhu sebagai fungsi ruang dan waktu. Bisa next? Nah, tadi sudah dijelaskan dan sekarang kita akan jelaskan dari cabang dari statika fluidanya ya, teman-teman. Yang pertama ini ada arah gaya. Apa itu arah gaya? Bisa di next selanjutnya. Nah, gaya-gaya dalam fluida, saya jelaskan terlebih dahulu, ada apa aja sih gaya-gaya dalam fluida ya. Menurut teori hidrolika, fluida adalah suatu kontinuum atau kontinum, yakni suatu bahan yang bersifat kontinu, berusaha menempati seluruh ruangan tanpa ada yang kosong. Lalu, ada gaya inersia juga, sebanding massa fluida untuk bahan yang homogen sebanding dengan volume fluida, akibat pengaruh gravitasi dan juga yang saya dialami fluida dalam bencana. Nah, yang bergerak dengan akselerasi atau fluida yang mengalir dengan akselerasi dalam saluran yang station, lalu ada gaya permukaan terbagi kontinu pada seluruh permukaan fluida. Jika distribusinya merata, maka sebanding dengan luas permukaan yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan. Bisa next? Nah, pada benda persentuhan antara fluida statis dengan benda, maka fluida selalu melakukan gaya dorong pada benda. Nah, teman-teman bisa dilihat dari gambar yang ada di layar kami atau presentasi. Nah, salah satu sifat yang menarik adalah arah gaya dorong oleh fluida selalu tegak lurus, bidang sentuhnya dengan benda. Fluida yang mengalir dapat melakukan gaya gesekan dengan bidang kontak dengan benda lain. Gaya yang dilakukan fluida searah pipa yang dapat melepas sumbatan pada pipa. Baik, selanjutnya. Bentuk permukaan fluida statis. Nah, teman-teman pasti masih awam ya terkait bentuk permukaan fluida itu seperti apa. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi, jika zat cair tidak statis, maka bentuk permukaan bisa sembarang. Contohnya, permukaan zat cair yang sedang bergelombang memiliki bentuk yang tidak tegak lurus, gaya gravitasi bumi. Dan mengapa permukaan fluida selalu tegak lurus oleh gaya tarik bumi? Karena fluida tidak sanggup menahan gaya yang arahnya sejajar, pertemuan yaitu tangensial. Dan jika permukaan fluida statis tidak tegak lurus, gaya gravitasi bumi, maka ada komponen gaya gravitasi bumi yang sejajar oleh permukaan fluida. Oke, baik selanjutnya. Nah, bisa teman-teman lihat dari gambar yang ditampilkan. Oke, next. Massa jenis. Oke, bisa next. Nah, dari massa jenis ini merupakan suatu ukuran kerapatan suatu benda dan didefinisikan sebagai berat suatu benda dibagi dengan volumenya. Semakin besar massa jenisnya, maka benda tersebut memiliki kerapatan yang besar. Nah, bisa dijelaskan dalam rumus ρ sama dengan M per V, di mana ρ ini dibaca merupakan massa jenis suatu benda dengan satuan kilogram per meter per kubik, M merupakan massa benda atau kilogram, dan V merupakan volume benda atau meter per kubik. Selanjutnya, modulus Burke dan kompresibilitas. Bisa next? Apa sih pengertiannya ya? Istilah modulus lebih dikenal dengan ilmu fisika ketika kita membahas tentang elastisitas. Dalam ilmu fisika, elastisitas adalah kecenderungan bahan padat untuk kembali ke bentuk aslinya setelah terdeformasikan. Modulus Burke dengan lambang K atau B suatu zat adalah ukuran resistensi zat itu pada kompresi uniform. Didefinisikan sebagai rasio kenaikan tekanan infinitesimal terhadap penurunan relatif volume yang dihasilkan. Satuan internasionalnya, modulus Book adalah Pascal, dan bentuk dimensionalnya adalah M1, L-1, T-2. Dan modulus Book dapat diukur menggunakan difraksi bubuk di bawah tekanan. Ini merupakan sifat suatu cairan yang menunjukkan kemampuan untuk mengubah volume di bawah tekanan. Selanjutnya. Nah, di sini sudah ada tabel yang dijelaskan ya teman-teman dalam presentasi atau PPT kami. Dalam fluida ini ada aseton, ada benzena, ada gliserin, minyak tanah, raksa, oli C30, air laut, asam sulfat atau air, ada air juga, ada metanol dan udara. Nah, modulus booknya berapa sih gitu ya teman-teman? Dalam
10 pangkat 9 PA-nya. Nah, kalau aseton ini 0,92, kompresibilitasnya 1,07, benzenanya 1,05, kompresibilitasnya 0,95, gliserinnya 6,31, kompresibilitasnya 0,16, minyak tanah 1,9, kompresibilitasnya 0,53, lalu ada raksa, modulus booknya itu sebesar 41,4 dengan kompresibilitasnya 0,02, oli C30 dengan modulus booknya 2,2, kompresibilitasnya 0,45, air laut modulus booknya adalah 3,39, kompresibilitasnya adalah 0,29, asam sulfat dengan modulus booknya 4,3, kompresibilitasnya 0,23, lalu ada air dengan modulus booknya 3,12, kompresibilitasnya 0,32, ada metanol 0,823 dengan kompresibilitas 1,22, lalu ada udara yang terakhir 1,4 dikali 10 min 1, kompresibilitasnya 7,143. Bisa next? Nah, rumus modulus book tuh seperti apa sih ya teman-teman? Didefinisikan modulus book K kurang dari 0 dapat secara formal didefinisikan persamaan K sama dengan min V dP per dV di mana P adalah tekanan, V adalah volume. Dan rho, P itu dP per dV melambangkan turunan tekanan terhadap volume secara ekuivalen. K sama dengan P dP per dV atau rho, di mana rho ini adalah densitas dan dP per dV terhadap densitas. Inverse modulus book adalah kompresibilitas zat tersebut. Oke, next. Kompresibilitas suatu bahan atau material adalah perubahan volume yang dialami saat mengalami perubahan tekanan. Volume umumnya berkurang ketika tekanan diterapkan ke suatu sistem atau objek. Namun kadang-kadang terjadi sebaliknya. Perubahan tekanan dapat menyebabkan ledakan di mana sistem meningkatkan volume atau ketika perubahan fase terjadi dengan rumus K sama dengan 1 per B. Di sini K adalah negatif dari perubahan fraksional volume karena peningkatan tekanan. Satunya dalam sistem internasional atau SI adalah kebalikan dari PA, yaitu meter persegi per N. Oke, bisa next. Tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis ya teman-teman? Nah, tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu pastinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu apa aja? Pertama, ada beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya tekanan hidrostatis, yaitu dari massa jenis zat cair. Jika massa jenis suatu zat cair makin besar atau massa jenisnya, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Jadi zat cair ini besarnya itu dalam massa jenis ya. Dan yang kedua, kedalaman zat cair atau H. Kedalaman zat cair juga mempengaruhi tekanan hidrostatis pada zat cair atau ketinggian ya H itu. Dan yang terakhir ada percepatan gravitasi dengan lambang G. Percepatan gravitasi yang dikombinasikan dengan massa jenis zat cair, maka akan menghasilkan besaran berat zat cair atau S. Bisa next. Rumus tekanan hidrostatis dirumuskan yaitu P sama dengan P kali G kali H dengan keterangan P tekanan hidrostatik dalam satuannya N per meter persegi dan rho itu sama dengan massa jenis atau zat cair dengan satuannya kilogram per meter kubik. G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuannya M per S kuadrat dan H sama dengan kedalaman dari permukaan zat cair atau M. Selanjutnya, untuk ketinggian permukaan fluida akan disampaikan oleh Saudara Rifki Abilio. Waktu dan tepatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Sandi. Sini saya akan melanjutkan materi ketinggian permukaan fluida. Ketinggian fluida dimasukkan ke dalam bejana berhubungan. Perhatikan garis horizontal tepat di dasar semua pipa vertikal. Tekanan hidrostatis di titik A, B, dan C adalah PA sama dengan PGH1, PB sama dengan PGH2, dan PC sama dengan PGH3. Jika salah satu tekanan lebih besar dari yang lain, maka tekanan tersebut mendorong fluida ke lokasi yang bertekanan rendah. Kesimpulannya, ketinggian permukaan fluida statis dalam bejana berhubungan selalu sama. Ketinggian dorongan pada fluida tekanan hidrostatis yang persis sama dengan tekanan dorong dari bawah.
Persamaan yang dipenuhi adalah P sama dengan PG1 atau H1 sama dengan Rho per PG. Jika di permukaan atas zat cair telah ada tekanan PO, maka tekanan dasar zat cair menjadi PO plus Rho GH2. Kenaikan zat cair adalah sedemikian, sehingga tekanan total di dasar persis sama tekanan dorongan yang diberikan. Dengan demikian, P sama dengan PO plus Rho GH2 atau H2 sama dengan P per PO Rho G. Next. Berikut adalah contoh gambaran. Dan rumusnya yaitu H1 sama dengan P per Rho G. Lalu H2 sama dengan P kurang PO sama dengan Rho per G. Hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup diteruskan tanpa berkurang ke tiap titik dalam fluida dan ke dinding bejana. Hukum Pascal dirumuskan sebagai berikut. Keterangan P1, P2 sama dengan tekanan pada piston 1 dan 2. F1, F2 sama dengan gaya tekanan pada piston 1 dan 2. A1, A2 sama dengan luas penampang pada piston 1 dan 2. Lalu materi selanjutnya itu barometer. Barometer adalah alat ukur tekanan udara. Salah satu contoh barometer adalah barometer air raksa. Barometer ini memanfaatkan prinsip tekanan hidrostatis pada air raksa. Gambar 10.21 adalah barometer air raksa dan skemanya. Bagian utama barometer ini adalah wadah air raksa. Pipa gelas vertikal yang tertutup ujung atasnya dalam keadaan vakum. Karena ujung atas kolom adalah vakum, maka ketinggian kolom memenuhi P sama dengan Rho raksa GH. Dengan Rho raksa adalah massa jenis air raksa, G adalah percepatan gravitasi bumi, A adalah ketinggian kolom air raksa. Next. Contoh barometer air raksa. Skema barometer air raksa terdapat wadah penampungan air raksa dan pipa kecil yang dicelupkan terbalik secara vertikal. Bagian terbuka tercelup di dalam air raksa dan bagian tertutup di sisi atas. Pipa divakumkan. Air raksa dalam wadah ditekan oleh udara luar sehingga terdesak naik sepanjang pipa. Berikut adalah contoh gambaran. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya itu Utari. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya angkat dan hukum Archimedes. Next. Sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Hukum Archimedes dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan Rho GV. Fa sama dengan gaya ke atas dengan satuan Newton. Rho V, Rho F sama dengan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. G, yaitu percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. V, yaitu volume fluida yang dipindahkan oleh volume benda yang tercelup dengan satuan meter kubik. Next. Misalkan sebuah balok dengan panjang sisi panjang kali lebar kali tinggi dicelupkan ke dalam zat cair permukaan atas balok berada pada kedalaman H1 dan permukaan bawahnya berada pada kedalaman H2. H2 sama dengan H1 plus T. Untuk menentukan gaya angkat, kita hanya perlu memperhitungkan gaya yang bekerja pada permukaan atas dan bawah balok. Permukaan kiri, kanan, depan, dan belakang hanya menghasilkan gaya horizontal sehingga tidak memberi kontribusi pada gaya angkat. Next. Benda berbentuk balok yang dicelupkan ke dalam zat cair, benda mendapat tekanan hidrostatis dari berbagai sisi.
Perkalian tekanan dengan luas menghasilkan gaya. Jadi, ada gaya yang bekerja pada tiap sisi benda. Jumlah semua gaya tersebut menghasilkan gaya neto ke atas. Inilah yang disebut gaya angkat Archimedes. Next. Tenggelam, melayang, dan terapung. Setiap benda yang berada dalam zat cair selalu mendapat dua gaya. Gaya angkat Archimedes dan gaya gravitasi. Kekuatan gaya tersebut yang menentukan benda terapung, melayang, dan tenggelam. Benda tenggelam. Benda dikatakan tenggelam jika berada di dasar zat cair. Sebuah benda akan tenggelam ke dalam suatu zat cair apabila gaya ke atas yang bekerja pada benda lebih kecil daripada berat benda. WB lebih besar dari FA, MB dikali G lebih besar dari Rho F dikali G dikali V, Rho B dikali VB dikali G lebih besar dari Rho F dikali G dikali VF. Next. Benda terapung. Benda dikatakan terapung jika sebagian benda tercelup di dalam zat cair. Jika volume yang tercelup sebesar VF, maka gaya ke atas oleh zat cair yang disebabkan oleh volume benda yang tercelup sama dengan berat benda terapung karena berat benda lebih kecil daripada gaya ke atas. WB lebih kecil dari FA. MB dikali G lebih kecil dari Rho F dikali G dikali VF. Rho B dikali VB dikali G lebih kecil dari Rho F dikali G dikali VF. Karena VB lebih kecil dari VF, maka Rho B lebih kecil dari Rho F. Next. Benda melayang. Benda dikatakan melayang jika seluruh benda tercelup ke dalam zat cair, tetapi tidak menyentuh dasar zat cair. Sebuah benda akan melayang dalam zat cair apabila gaya ke atas yang bekerja pada benda sama dengan berat benda. WB sama dengan FA dikali MB, G sama dengan Rho dikali G dikali VF dikali Rho B dikali VB dikali G sama dengan Rho F dikali G dikali VF. Karena VB sama dengan VF, maka Rho B sama dengan Rho F. Jadi, benda akan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Benda akan mengalami gaya angkat maksimum, misalkan volume benda adalah V dan massa benda adalah M. Berat benda adalah W sama dengan M dikali G. Gaya angkat maksimum yang dialami benda jika seluruh volume benda tercelup ke dalam zat cair adalah yang A, benda tenggelam jika berat benda lebih besar dari gaya angkat maksimum. Mg lebih besar dari Rho C dikali G dikali VT atau M lebih besar dari Rho C dikali VB. Yang B, benda melayang jika berat benda sama dengan gaya angkat maksimum. Mg sama dengan Rho C dikali G dikali VT atau M sama dengan Rho C dikali VB. C, benda terapung. Jika berat benda lebih kecil daripada sama gaya angkat maksimum. Mg lebih kecil dari Rho C dikali G dikali VT atau M lebih kecil dari Rho C dikali VB. Next. Gaya angkat maksimum lebih kecil dari berat benda, maka dimanapun posisi awal benda diletakkan pada akhir benda akan terapung. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Tio Bima Pratama. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang laju aliran fluida. Next. Aliran fluida dapat dikategorikan menurut beberapa kondisi.
Yang pertama, bila vektor kecepatan fluida di semua titik bukan merupakan fungsi waktu, maka alirannya disebut aliran tetap atau steady. Sebaliknya, bila tidak, maka disebut aliran tak tetap atau non-steady. Yang kedua, bila di dalam fluida tidak ada elemen fluida yang berotasi relatif terhadap suatu titik, maka aliran fluidanya disebut aliran irotasional. Sedangkan sebaliknya disebut aliran rotasional. Yang ketiga, bila massa jenis ρ adalah konstan, bukan merupakan fungsi ruang dan waktu, maka alirannya disebut aliran tak termampatkan. Sebaliknya akan disebut termampatkan. Next. Yang keempat, bila terdapat gaya gesek dalam fluida, maka alirannya disebut aliran kental. Sedangkan sebaliknya akan disebut aliran tak kental. Gaya gesek ini merupakan gaya-gaya tangensial terhadap lapisan-lapisan fluida dan menimbulkan disipasi energi mekanik. Jenis alat ukur aliran fluida yang paling banyak digunakan diantaranya alat ukur lainnya adalah alat ukur fluida jenis aliran. Hal ini dikarenakan oleh konstruksinya yang sederhana dan pemasangannya yang mudah. Venturimeter ini merupakan alat primer dari pengukuran aliran yang berfungsi untuk mendapatkan beda tekanan. Selanjutnya materi tentang debit aliran. Debit aliran atau Q, jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu, atau di mana Q sama dengan debit aliran. A sama dengan luas penampang, V sama dengan laju aliran fluida. Aliran fluida sering dinyatakan dalam debit aliran, di mana Q sama dengan debit aliran, V sama dengan volume, T sama dengan selang waktu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rifki Fajar Nugraha. Kalau lanjut, yaudah, yuk. Saya udah. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan materi persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat lain. Persamaan ini dirumuskan dengan Q1 sama dengan Q2. Dan juga A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Selanjutnya ada hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan atau P, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Jika dinyatakan dalam persamaannya menjadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Keterangannya yaitu P adalah tekanan air, satuannya Pascal, V sama dengan kecepatan air, satuannya meter per sekon, G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya 9,8 meter per sekon kuadrat. H sama dengan ketinggian air, satuannya meter. Selanjutnya ada aplikasi hukum Bernoulli. Gaya angkat pesawat terbang bukan karena mesin, tetapi pesawat bisa terbang karena memanfaatkan hukum Bernoulli yang membuat laju aliran udara tepat di bawah sayap. Karena laju aliran di atas lebih besar, maka mengakibatkan tekanan di atas pesawat lebih kecil daripada tekanan pesawat di bawah. Akibatnya, terjadi gaya angkat pesawat dari hasil selisih antara tekanan di atas dan di bawah dikali dengan luas efektif pesawat. Gaya angkat pesawat ini bisa dirumuskan dengan F1 dikurangi F2 sama dengan setengah rho A, rho dikali A, dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Keterangannya yaitu 1 dikurang V2 sama dengan resultan gaya angkat pesawat terbang. Satuannya yaitu Newton. A sama dengan luas penampang sayap pesawat, satuannya meter kuadrat. V1 sama dengan kecepatan udara di bagian bawah sayap, satuannya meter per sekon. V2 sama dengan kecepatan udara di bagian atas sayap, satuannya meter per sekon. Rho sama dengan massa jenis fluida di dalam udara. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator, Sandi.
Oke, baik. Terima kasih Rifki Fajar yang telah memaparkan dan teman-teman yang sebelumnya sudah memaparkan presentasi dari materi fluida. Nah, dari pembahasan fluida ini ada saran ataupun kesimpulan, dan saya akan membacakan dari kesimpulan dari materi kami tentang fluida, yaitu kelompok 4. Fluida merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari manusianya menghirup atau meminum, terapung, atau tenggelam di dalamnya. Fluida juga menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembuatan saluran yang merupakan sarana untuk mengalirkan fluida dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam menganalisa aliran fluida pada saluran terbuka dan aliran dalam saluran tertutup, kita perlu mengetahui konsep dasarnya terlebih dahulu dalam aliran fluida dan juga perlu mengetahui rumus-rumus empiris yang dipakai dalam menghitung jenis aliran tertentu. Nah, sehingga kita dapat mengetahui jenis aliran dari kedua fluida atau saluran tersebut. Nah, kita juga melihat dari berbagai aspeknya itu apa aja ya, teman-teman. Setiap harinya manusia menghirup, meminum, terapung, atau tenggelam di dalamnya yang sudah saya jelaskan. Nah, di situ tuh ada dalam kehidupan sehari-hari, contohnya hal kecilnya yaitu adalah pesawat udara yang terbang melaluinya dan kapal laut mengapung di atasnya. Demikian juga kapal selam dapat mengapung atau melayang di dalamnya air yang diminum tubuh manusia setiap saat meskipun sering tidak kita sadari ya teman-teman. Nah, saran dari materi yang kita sampaikan ini, dalam mempelajari fluida kita harus sungguh-sungguh memahami dan tidak menganggap enteng pelajaran ini. Karena dengan mempelajari fluida, kita juga bisa mempelajari salah satu sifat fisika yang terjadi di sekitar tempat sekeliling kita atau lingkungan hidup kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 tentang materi fluida. Bila mana ada salah kata ataupun pengucapan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.